Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-90 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Hari Aki sebagai Empu Anggareksa, serta dibantu oleh Suryatin dan Andiris Hadi, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu mengantar Mesin sampai ke pintu serambi depan. Malam sunyi dan lengang. Arya Kamandanu mengintip dari celah-celah dinding dan dia melihat Mesin melangkah ke halaman. Tanpa menengok kiri kanan, Mesin terus melangkah dan sebentar kemudian bayangannya sudah lenyap di dalam kegelapan. Kakang Tombini. Kakang Tombini. Rupanya aku terlelap sebentar. Kang. Wanita itu keluar, Kang. Kakang tidak melihat ya? Kang. Aku ngantuk sekali. Aduh, aku baru saja terlelap sebentar. Apa katamu? Wanita itu bagaimana? Dia keluar rumah, Kang. Dia berjalan bergegas menuju ke sana. Apa kau tidak salah lihat? Aku masih melek, Kang.
Aku melihat dengan jelas sekali. Semula aku kaget. Kukira ada peri lewat. Tapi setelah aku perhatikan... Sudah. Kalau begitu, mari kita ikuti dia. Jangan membuang-buang waktu dan kesempatan. Jangan kau salah lihat, Adik Gender. Tidak, Kang. Mataku ini melek dengan baik. Jelas wanita itu keluar dari rumah. Dia melangkah agak terburu-buru, Kang. Sepertinya ada yang akan ditemuinya. Tapi dia bisa hilang cepat sekali. Iya, kita sudah setengah berlari mengejarnya. Itu dia, Kang. Itu dia. Oh iya. Mau pergi kemana wanita itu? Kang, dia berjalan cepat, Kang. Iya, ayo kita ikuti dia. Ayo. Mengapa Angger belum juga menyusul? Aduh, Bibi khawatir. Bibi takut mereka akan menyakiti Nona Mesin. Mesin itu juga seorang pendekar, Bi. Dia cukup mampu menjaga dirinya dengan baik. Dan lagi dia sudah berjanji akan menunggu aku di tempat tertentu. Kalau aku langsung menyusul, aku takut dua orang itu curiga. Lebih baik ku tunggu sementara waktu. Apakah pedang itu kepunyaan Nona Mesin? Iya, Bi. Pedang ini dulunya milik seorang empu. Bibi mungkin mengenalnya. Dia bernama Ranubaya. Oh, Tuan Ranubaya, sahabat ayahanda Hanggareksa itu? Iya, Bi. Pedang ini sangat ampuh. Namanya pedang Naga Puspa. Karena suatu sebab, Paman Ranubaya lalu mempercayakan pedang ini pada Tuan Lu, suami Mesin. Dan setelah Tuan Lu meninggal, pedang ini sekarang menjadi tanggung jawab Mesin. Bibi sudah sejak dulu melihat pedang itu tergeletak di atas pembaringan Nona Mesin. Bibi agak heran juga tadinya. Nona Mesin, wanita secantik dan selembut itu, kok menyimpan pedang sebesar itu? Bibi pernah mencoba memindahkannya. Aduh, tapi Bibi tidak kuat, Ger. Pedang itu berat sekali. Pedang ini di samping ampuh juga mempunyai sejarah yang menarik, Bi. Pedang ini seperti sebuah lambang. Lambang suatu kekuatan, kekuasaan, kepahlawanan, dan kebajikan. Arya Kamandanu menarik pedang itu dari warangkanya. Seketika ruangan menjadi merah seperti disiram bara api. Nyi Rongkot mundur sambil ternganga keheranan. Dia melihat Arya Kamandanu dengan wajah membayangkan rasa takut dan ngeri. Dia melihat wajah putra Empu Hanggareksa sepertinya berubah karena pantulan pamor pedang yang menyala-nyala. Oh, sudah, Nger, sudah. Aduh, masukkan pedang itu. Masukkan kembali ke warangkanya, Ger. Oh, Bibi takut, Ger. Badan Bibi jadi gemetar. Angger seperti berubah menjadi orang lain. Ketika menghunus pedang itu, Angger seperti kemasukan roh dewa pencabut nyawa. Bibi tidak usah takut. Biarlah pedang ini di sini. Kuncilah pintu ruangan ini dari luar. Kukira sudah saatnya aku harus menyusul Mesin. Oh, iya, Angger. Apakah Angger tidak jadi membawa pedang itu? Bukankah Nona Mesin berpesan agar Angger membawa pedang itu untuk mengusir dua orang jahat itu? Tidak usah, Bi. Kukira aku tidak memerlukan pedang ini untuk menghadapi mereka. Nah, aku pergi dulu, Bi. Iya, Angger. Hati-hati.
Ada pedang kok seperti ini. Menyeramkan sekali. Besar dan bentuknya aneh. Kalau dicabut, keluar cahaya merah seperti bara api. Kok Mona Mesin itu berani tidur bersama senjata seperti ini ya? Kalau aku, diupah 10 ringgit tidak bakal mau. Sudah lebih baik aku kembali ke kamarku saja. Tunggu, Kang. Apa? Tunggu. Barangkali wanita itu setan, Kang. Masa dia bisa hilang lagi? Tadi dia di sini, sekarang dia sudah lenyap lagi. Pokoknya dia harus bisa kita tangkap. Nah, itu dia. Itu dia muncul dari balik pohon besar itu. Ayo cepat, adik. Kita sergap dia. Tunggu, Kang. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Nanti dia lenyap lagi. Dia memang pintar sekali menghilangkan jejak. Kalau tidak begitu, dia tidak akan menjadi pelarian dan gambarnya dipajang di mana-mana. Cepat, adik Gender. Tunggu, Kang, tunggu. Kita sudah mengikuti wanita itu sampai ke batas desa ini, Kang. Iya, kita bukan hanya akan mengikutinya, tapi akan menangkapnya. Kang. Tapi wanita itu agaknya akan membawa kita ke suatu tempat tertentu, Kang. Bukankah di depan itu ada sebuah makam tua? Mungkin wanita itu benar-benar orang halus, Kang. Mungkin dia hantu makam tua di depan itu, Kang. Sekalipun dia raja hantu, kita akan tetap menangkapnya. Ayo cepat, nanti dia keburu dapat menghilangkan jejak. Dan kita gagal memperoleh 200 ringgit. Di mana aku sekarang ini? Mengapa tak ada bukit batu seperti yang dikatakan Kakang Kamandanu? Di sini malah banyak terdapat gundukan. Apa itu? Sepertinya batu-batu nisan. Rupanya aku tersesat masuk ke sebuah makam tua. Kalau sampai Kakang Kamandanu tidak dapat menemukan aku karena aku tersesat, pasti aku akan tertangkap. Nah, 2 orang itu masih terus mengejar aku dan sekarang menuju kemari. Aku harus bersembunyi di sini. Mudah-mudahan saja mereka tidak melihat aku. Dia hilang di sini, Kang. Aku tadi masih mendengar dia menjerit di sekitar tempat ini. Iya, dia pasti dapat kita tangkap. Ayo, manis. Ayo. Mengapa kau bersembunyi di situ, ha? Dia rupanya melihat aku bersembunyi di sini. Awas tadi Gender. Cepat kau hadang di sebelah sana. Dia bersembunyi di balik akar pohon besar itu. Iya. Ayo cepat. Mengapa Mesin tidak ada di sini? Mengapa bukit batu ini sepi? Tak ada
ada seseorang pun di sini. Jangan-jangan dia tersesat. Atau barangkali dia sudah tertangkap. Oh, aku harus mencarinya dan menemukannya segera. Mau lari kemana kau? Hah? Sekarang kau pasti akan kami tangkap. Aku tidak akan lari. Kalau kalian mau menangkap aku, silakan. Waduh, wanita ini bandel sekali, Kang. Dia masih terus akan melawan walaupun keadaannya sudah terjepit. Aku ingin tahu, apakah dia masih akan bandel kalau kedua belah tangannya sudah diringkus, ha? Iya! Ayo, legender! Cepat tangkap dia! Kalau masih juga melawan, bunuh saja! Dua orang laki-laki itu terus memburu Maisin dengan serangan silih berganti. Maisin berusaha membendung serangan walaupun nampak terkotak. Maka demikianlah, makam tua yang hampir tak pernah dijamah manusia itu menjadi gaduh oleh suara orang berkelahi. Barangkali kalau para penghuni makam itu adalah makhluk yang masih bernyawa, mereka tentu akan bangun semuanya dan marah karena tempat tinggalnya dibikin ribut. Keadaan Maisin kelihatan semakin gawat. Telah beberapa kali dia hampir terjatuh karena kakinya tersandung batu-batu nisan. Melihat calon korbannya sudah kendor daya tahannya, dua orang laki-laki itu makin bernafsu menyerbu. Tapi pada saat yang benar-benar sudah gawat, Maisin dapat melihat sebuah bayangan melayang ke arah mereka. Anjing buduk, hah? Ada orang ikut campur, Legender. Pekerjaan kita bertambah repot, Kang. Kalau orang itu tidak mengganggu kita, tentu wanita itu sudah bisa kita ringkus. Iya. Kau tidak apa-apa, Maisin? Tidak, Kakang. Baiklah, pergilah kau menjauh. Biar orang-orang ini aku yang menghadapi. Jadi kalian berdua mau menangkap wanita ini? Sekarang bukan hanya wanita itu yang menjadi urusan kami. Ya, karena kau sudah mengacau rencana kami. Kau pun harus kami tangkap. Kalau melawan, akan kuremukkan kepalamu. Kecuali tentu saja, jika kau buru-buru minta maaf pada kami dan segera angkat kaki dari tempat ini. Sayang sekali aku tak dapat memenuhi permintaan kalian. Bahkan aku tidak akan membiarkan kalian pergi dalam keadaan hidup dari tempat ini. Dua orang laki-laki itu segera berkelit menghindari serangan Arya Kamandanu. Dan selanjutnya mereka ganti mengadakan serangan bertubi-tubi. Mereka bermaksud merantai lawannya dengan menggempurnya dari berbagai arah. Tapi siapa yang mereka hadapi sekarang bukanlah pendekar tangguh. Apalagi ketika Arya Kamandanu mulai menggunakan ilmu kanuragan naga puspa tahap kedua. Dua orang laki-laki itu pun menjadi seperti orang-orang linglung. Arya Kamandanu masih sabar menunggu sampai 10 jurus. Tapi setelah menginjak jurus ke-11, dia pun nampak sudah tidak sabar lagi. Hei, mau lari kemana kau? Kau tidak apa-apa, Kakang? Tidak. Kau benar-benar tidak apa-apa? Tidak, Maisin. Aku tidak apa-apa. Hanya punggungku masih terasa agak pedih. Kau terluka oleh pukulan tongkat rotan sanding. Kau pasti masih merasa sakit. Untung kau dapat mengalahkan mereka, Kakang. Sudahlah. Sekarang mari kita seret mereka dari tempat ini. Tak jauh dari sini, ada sebuah sumur alam yang mengandung uap racun.
Kita ceburkan saja mereka ke dalamnya. Apakah mereka benar-benar sudah mati, Kakang? Kalau mereka belum mati karena pukulanku, mereka pasti akan mati dalam sumur beracun itu. Kalian sudah kembali? Iya, Bi. Kakang Kamandanu sudah membereskan 2 orang itu. Iya, orang-orang jahat seperti itu, kalau tidak segera dibereskan, wah, bisa membuat keonaran. Mengapa ruangan tidur ayahanda masih terang, Bi? Nger. Ada apa, Bi? Kok hatiku tiba-tiba tidak enak? Ayahanda tadi mencari Angger Kamandanu. Ayahanda nampaknya sangat gusar. Beliau berpesan pada Bibi agar Angger Kamandanu jangan tidur dulu. Ayahanda ingin bicara katanya. Ada apa lagi? Apa lagi yang akan dibicarakan ayah malam-malam begini? Aku dulu pernah berkata apa padamu, Kamandanu. Dan sekarang ternyata apa yang pernah kukatakan terbukti. Aku dulu pernah berkata bahwa wanita asing yang kau bawa ke rumah kita ini bisa mengundang masalah yang gawat. Nah, sekarang terbukti. Memang, ayah. Ada 2 orang yang belum dikenal mencoba menculik Mesin. Tapi niat mereka sudah berhasil saya gagalkan. Sekarang tidak ada masalah lagi. Kok bisa memastikan begitu? Bagaimana kalau mereka kembali lagi dan membawa teman-temannya atau membawa prajurit-prajurit Kediri? Hah? Kamandanu, aku ini sudah semakin tua, Le. Aku tidak ingin di rumah ini terjadi keributan. Aku ingin hidup tenang, seperti orang-orang tua yang lain itu. Jangan kau usik ayahmu ini dengan persoalan-persoalan yang berat, Le. Sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi, ayah. 2 orang itu tidak bakal kembali lagi. Mengapa kau bisa berkata begitu pasti? Mereka sudah saya singkirkan. Apa? Mereka memang berbahaya. Karena itu sudah saya bungkam mulutnya, ayah. Mereka tidak mungkin melaporkan pada siapa-siapa. Le, apa maksudmu dengan saya singkirkan? Apa maksudmu dengan saya bungkam? Kau sudah membunuh mereka. Ayo jawab, Kamandanu. Kau sudah membunuh orang itu? Iya, ayah. Saya terpaksa membunuh mereka. Nah, apa kataku? Apa kataku, Kamandanu? Bahkan tanganmu sudah kau lumuri dengan darah. Rumah ini sudah bau darah pembunuhan. Sekarang kau harus percaya pada ayahmu ini, Le. Kehadiran wanita asing itu pasti akan membawa bencana. Dia ibarat bisul. Sewaktu-waktu pasti akan meletus. Empu Hanggareksa benar-benar gusar. Arya Kamandanu tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya tunduk, tak berani menatap ayahnya. Sementara itu di balik pintu, ada sepasang telinga mendengarkan pembicaraan itu. Dialah Mesin. Sambil menyeka air mata yang mengalir deras, wanita itu buru-buru melangkah ke ruang tidurnya. Nah,
para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada diri Maisin, wanita Mongolia yang sudah menjadi janda di negeri orang itu? Silakan mengikuti serial ini dalam episode berikutnya, Gembalut Cinta di Atas Noda. Sampai jumpa.